عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Di maghrib kali ini Allah mengumpulkan kita kembali dalam rangka untuk terus menapaki jalan ketaatan kepadanya. Sedikit demi sedikit, ya, disadari tanpa disadari, kita ini melaju kepada kehancuran, kepada kematian kita. Kalau kita tidak mengiringi kemajuan ketaatan selaras dengan umur, mau dibarengi dengan apa? Yang kita tahu kan, tidak ada orang yang dikubur dengan hartanya, tidak ada orang yang dikubur dengan keluarganya. Dia akan jalan sendiri. Yang kedua itu akan pulang, akan hidup lagi. Sedangkan yang kita butuhkan adalah amal. Sehingga perkuat amal saleh, ya, isi waktu-waktu kita dengan beramal saleh. Salah satunya dengan kita belajar ilmu agama. Melanjutkan dari pembahasan kita tentang Nabi kita Muhammad SAW. Kemarin kita di bulan lalu membahas tentang kotanya. Sebelumnya kita membahas keluarganya. Sekarang kita membahas sahabatnya. Jadi elemen-elemen atau variabel-variabel yang membantu Nabi SAW dalam dakwah atau mendukung dakwah kita bahas. Dan bagaimana para sahabat ini menjadi para pendamping Rasul SAW dan mendampingi dengan baik. Kita sering bertanya, kenapa bukan kita? Pernah nanya enggak? Kenapa enggak saya? Kenapa enggak saya yang hidup bersama Nabi, membarengi Nabi? Kenapa bukan saya ya Allah? Pertanyaan gitu. Enak kayaknya kalau kita hidup sama Nabi. Ada Nabi, para sahabat dijamin surga. Pernah kita berpikir, kenapa bukan kita? Ya. Kenapa mereka yang terpilih? Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul qulubil ibad. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, Allah ini melihat kepada hati-hati manusia seluruhnya. Maka ada dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khairul qulubil ibad, hati yang paling baik di antara manusia yang lain. Fastafahu li nafsihi fab'atsahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memilih untuk dirinya, memilih Nabi Muhammad untuk dirinya, li nafsihi, untuk Allah sendiri, apa? Sebagai utusan. Ya. Fab'atsahu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam diutus birisalatihi, dengan risalahnya. Jadi Allah memilih di antara hati-hati manusia seluruhnya, terpilihlah hati Nabi Muhammad paling baik, sehingga dia dijadikan nabi, bukan kita. Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammad. Kemudian Allah melihat, setelah hati Nabi Muhammad dilihat, Allah melihat hati-hati yang lain. Fawajada qulubi ashabihi khairul qulubil ibad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ternyata hati-hati para sahabat ini yang paling baik. Jadi hati kita ini gak kepilih, Pak. Artinya kalau kita dilahirkan di generasi ke 1400 atau 1300 sekian, maka kita sudah terjunnya aja 1300 tahun. Artinya generasi yang lebih atas, yang lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi-generasi terpilih. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang sezaman dengan aku.
Jadi kalau kita bilang manusia terbaik itu ya manusia yang hidup bersama Nabi, ini para sahabat. Tsumma alladziina yalunahu, tsumma alladziina yalunahu. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. 3 generasi. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Makanya sering kita sholawatin. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan atba'ut tabi'in. Gitu. Nah, ini 3 generasi terbaik. Ya. Maka kata Ibnu Mas'ud, fa wajada qulubi ashab khairul qulubil ibad faja'alahum wazura an-nabiyhi, dan mereka dijadikan para pendamping Nabi. Mereka ini para pendamping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yuqatiluna ala dini fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan wa ma ra'u sayyi'an fahuwa indallahi syai'a. Maka di zaman Nabi juga ada yang buruk, ada yang tidak beriman. Sezaman dengan Nabi, hidup dengan Nabi tapi tidak beriman ada. Nah, Allah tahu. Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Bahkan termasuk Abu Talib yang walaupun baik secara kasat mata kepada Nabi, tapi secara keimanan dia tidak beriman kepada Allah. Ya. Maka para sahabat ini mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah memilihnya. Karena apa? Karena hati-hati mereka hati-hati terbaik. Kemudian apa Ustaz keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhu? Yang pertama, mereka memiliki keimanan lebih dari iman kita. Mereka Pak memiliki keimanan melebihi iman kita sebagai manusia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 136, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabli wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Ya ayyuhalladzina amanu, yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu di sini adalah siapa? Para sahabat. Orang yang pertama kali mendapatkan ayat ini para sahabat. Aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengabadikan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Bukhari, Al-Imam Bukhari rahimahullah mengatakan tidak ada sahabat yang masuk Islam selain Abu Bakar yang tidak bertanya kenapa dan bagaimana. Nah, sahabat kedua masuk Islam. Abu Bakar tuh ketika ditawari Islam, enggak nanya kenapa saya harus masuk Islam, enggak. Ketika ditawari Islam oleh Nabi Muhammad langsung percaya. Satu-satunya orang Abu Bakar As-Siddiq. Imannya berarti apa? Tinggi. Di tengah padang pasir, Pak. Belum ada internet, belum ada WA. Tidak bisa divalidasi benar apa enggak ini seorang nabi atau tidak. Tapi ketika Nabi Muhammad mengatakan saya seorang utusan Allah, dia langsung percaya. Kita dalil Quran ada, ya. Hadis lengkap, terjemahannya jelas. Apa jawaban kita? Oke dewe Ustaz. Ahmanya sih dalilna kieu. Manya riba teu meunang. Bunga teh pan seungit Ustaz cenah gitu. Kita jauh, iman kita jauh. Para sahabat itu, ya, kata para sahabat, mereka melihat dosa itu bagaikan sebuah gunung yang ingin menimpa dia kapanpun. Ngelihat dosa kecil tuh kayak gunung di atas kepala gitu yang kapanpun bisa menimpa dia. Tapi kan kita ngelihatnya dosa itu kan seperti lalat, tinggal dikibaskan ke leungit kan kalem we gitu. Lihat imannya para sahabat jauh. Kejadian Isra Mi'raj, Pak. Kejadian yang menggoncangkan iman semua sahabat. Iman semua sahabat goyang, kecuali Abu Bakar. Makanya kalau ngomong iman, ngomong Abu Bakar. Makanya kata Nabi SAW, kalau iman kaum muslimin ditimbang dengan keimanan Abu Bakar, maka Abu Bakar lebih berat. Jadi Isra Mi'raj itu kan gak masuk akal. Kalau sekarang masuk akal. Kayak pesawat, Pak. Dari Indonesia ke Saudi 9 jam. Masuk akal lah kalau sekarang. Dulu
Nabi SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Dari Mekah ke Baitul Maqdisnya aja orang udah nggak percaya, bener Muhammad begitu. Bapak ada yang cerita saya ke Papua tadi subuh mesti dia deh kan terpercaya tuh ya. Ya nggak percaya. Kita nggak percaya Pak. Ini bagaimana zaman dulu yang ya teknologi juga belum bagus gitu loh. Tapi jujur Nabi menceritakan semua Baitul Maqdis teh kieu bener. Makanya ketika pulang, kemudian kata Abu Bakar didatangkan orang-orang yang pernah ke Baitul Maqdis. Kalau Muhammad bohong bilang bohong, kalau Muhammad bener bilang bener. Itu dibuktikan secara ilmiah Pak, secara nalar dibuktikan. Nih yang pernah ke Baitul Maqdis itu dikumpulin orang-orang Quraisy yang pernah ke sana dikumpulin. Pokoknya kalau Muhammad nyebutin ciri-cirinya benar, kamu katakan benar, jangan bohong. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, jendelanya ada ini, pintunya segini, luasnya segini, dan orang-orang yang pernah ke sana bilang Muhammad benar. Dan setiap orang ragu Pak, kecuali Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar? Kalau wahyu saja dari langit turun ke bumi biasa, ini sekarang giliran siapa? Giliran Nabi dari bumi ke langit, udah biasa, udah. Mudah sekali. Ya. Kata Abu Jahal, kalau Abu Bakar kena, maka agama Muhammad selesai. Tapi ya gelar as-siddiq, orang yang jujur dan dapat dipercaya itu memang gelar yang cocok diberikan kepada Abu Bakar. Karena dia satu-satunya orang yang meyakinkan Nabi bahwa kejadian Isra Mi'raj itu benar. Ini karena keimanan, tidak ada lagi. Ya. Dan kalau ragu kepada Nabi mah tuh ikutan ragu, Pak. Ya. Kayak kita. Larangan udah jelas, ragu, perintah udah jelas, nawar kene, gitu kan ya. Ya, jauh keimanan kita dengan keimanan para sahabat. Maka kita belajar iman kita dengan iman para sahabat. Yang kedua, para sahabat ini memiliki keilmuan yang tinggi karena langsung dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis banyak. Ya, Ibnu Umar, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Mereka ini dapat ilmu langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya sampai kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa umroh, bisa haji karena hadis-hadis dari mereka. Kalau mereka tidak menyampaikan, kalau mereka tidak berilmu, ya nggak akan bisa kita sholat Pak hari ini. Ya, wudu dari hadis Utsman bin Affan kan ya. Ya, dari Abdullah bin Zaid, dari Ali bin Abi Thalib, banyak riwayat-riwayat mereka ini tentang wudu. Ya, tentang sholatnya Nabi kayak gimana, takbirnya kayak gimana, ruku kayak gimana. Itu para sahabat ilmunya tinggi. Semuanya kalau ilmunya lemah, kalau akalnya nggak bermain, nggak cerdas, nggak mungkin setiap detailnya di capture sama kita, disampaikan sama kita. Bahkan gerakan jenggot Nabi itu terlihat. Nabi kalau sholat jenggotnya bergerak-gerak, artinya Nabi itu babacaan Pak, ente balem. Hal-hal perkara yang kecil saja mereka sampaikan. Ini menunjukkan keilmuan yang tinggi. Dan kadang para sahabat bertanya sesuatu yang bermanfaat. Jika orang nanya teh ngetes ustad, nanya tapi keur ngetes ustad. Para sahabat tuh nanya betul-betul sesuai dengan kebutuhan mereka. Atau mereka meminta nasihat, ya Rasulullah nasihati saya. Apa jawaban Nabi? La tagdob, jangan ngamek. Gitu kan ya? La tagdob walakal jannah. Pesan Nabi itu gitu. Atau para sahabat kadang-kadang mereka khawatir terjerumus kepada dosa. Ya Rasulullah, tunjukin apa dosa-dosa besar itu. Kan Nabi jelasin tuh. Berbuat syirik kepada Allah, ya kan? Berzina, membunuh, durhaka kepada orang tua. Ya, Nabi jelaskan. Para sahabat bertanya dosa besar bukan untuk melakukan, tapi apa? Supaya tidak terjerumus kepada dosa. Ya, kadang para sahabat bertanya tentang haid, sahabiat bertanya tentang haid, ya, tentang perbedaan mana itu nifas, mana itu istihadah.
Ini mereka bertanya karena keilmuan yang tinggi. Kita hari ini nggak mungkin memiliki kesimpulan-kesimpulan hukum, Pak, kalau para sahabat tidak bertanya pada saat itu. Ya, ini wasilah yang tertinggi ya, karena mereka memiliki ilmu yang luas, ya, pendidikan yang begitu intens dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga muncullah para ulama sampai sekarang, alhamdulillah. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, keutamaan para sahabat yang ketiga adalah ketaatan yang sempurna kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Pernah para sahabat membangkang ketika perang Uhud, Pak. Dan apa hasilnya? Kalah. Dan itu betul-betul mereka belajar bahwa saya tidak boleh lagi membangkang kepada Rasulullah, walaupun satu perintah. Padahal perintah yang dilanggar apa? Jangan turun. Kan gitu. Di perang Uhud itu kan ada dua pasukan, pasukan infanteri ya dan kavalerinya. Kemudian pasukan panah, archery. Posisinya di bawah gunung Uhud itu pasukan infanteri dan kavaleri, pasukan pedang dan pasukan kuda. Di atas di Bukit Rumah namanya. Kalau sekarang tuh posisinya di pinggir Masjid Syuhada di Uhud. Ada bukit gitu tah, nusok dinaikkan ku jelema. Di situ, itu tuh Bukit Rumah namanya, Bukit Pemanah. Kata Nabi SAW, jangan turun apapun yang terjadi. Nabi bilang gitu, jangan turun apapun yang terjadi. Apakah Nabi berbicara dengan nafsu? Tidak, dengan wahyu kan ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Nabi mengatakan sesuatu kecuali apa? Ada wahyu dari Allah. Nggak mungkin ngasal Nabi ngomong. Nabi itu nggak mungkin ngasal ngomong, nggak mungkin ngasal beramal. Ya, nggak mungkin Nabi SAW. Kenapa? Karena dibimbing wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat, Nabi bilang ke para pemanah, jangan turun apapun yang terjadi. Sebelum aku perintahkan turun, jangan turun. Pasukan kavaleri dan infanteri ini menang Pak asalnya. Memukul mundur pasukan musuh sampai jauh. Kan Uhud itu di dekat Madinah banget Pak. Di dalam kotanya. Dipukul mundur keluar sampai jauh. Apa yang terjadi? Pemanah sudah melihat kosong nih. Sedangkan di bawah ini ada pedang, ada onta, pokoknya gonimah tuh udah berserakan Pak. Kabita tuh. Posisinya kaum muslimin miskin kan, nggak punya senjata, ya. Kemudian kuda, unta kan nggak punya, nggak banyak intinya begitu. Sedangkan gonimah udah banyak. Kata salah seorang di antara mereka, turun aja, musuh udah nggak ada. Kata Abdullah bin Zubair, jangan. Nabi bilang jangan. Ya. Orang perintahnya jangan, apapun yang terjadi. Akhirnya sebagian mereka turun, apa yang terjadi? Khalid bin Walid dari belakang. Khalid bin Walid posisinya masih kafir. Dari belakang muncul untuk membantai semua pasukan pemanah Nabi. Akhirnya apa? Pasukan dikepung dari dua sisi. Dari belakang yang harusnya ini menjadi benteng pertahanan hancur, dari depan jadi kawur gitu. Bahkan ada berita apa? Nabi wafat. Itu yang bikin konsentrasi hilang. Nabi telah wafat. Bapak kebayang Pak, Nabi wafat. Terus di tengah-tengah perang yang kita nggak tahu wajah siapa, eta tidak begitu kan sarua Arab gungkul. Kayak kita orang Indo sama orang Indo kan, lu mana lu dulur, lu mana lu musuh kan nggak tahu gitu loh. Nggak ada bedanya. Kemudian orang-orang bilang Nabi Muhammad telah gugur. Ya, padahal yang gugur itu Mus'ab bin Umair, saking ganteng mirip gitu. Ya, Mus'ab bin Umair wafat, ya, tapi disangka oleh orang-orang siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pasukan ini ya kalang kabut Pak, konsentrasi buyar. Kenapa? Nabi dibunuh gimana? Tapi ketika melihat Nabi masih hidup, akhirnya mereka defensif, mundur. Ya, dari situlah para sahabat belajar bahwa mentaati Nabi itu penting. Membanggang satu perintah aja gugur pasukan. Tanya diri kita, udah berapa kali perintah Nabi yang kita bangkang? Udah berapa kali nih perintah Nabi yang kita kenwelah gitu. Atau kita bahasa gini, lebih
Kita bahasanya lebih kacau lagi. Kita gini ngomongnya, ahkeun we da sunnah gitu. Padahal sunnah itu perintah siapa? Perintah Nabi. Salat rawatib itu perintah saha? Perintah Nabi. Salat tahajud, salat duha, saum sunnah, perintah siapa? Perintah Nabi. Hukumnya naon? Sunnah tapi tat. Tapi kita nggak ngerjain, iya gara-gara ahkeun we da sunnah gitu. Kumaha tuh Pak gitu. Ya, makanya para sahabat itu jangan tanya ketaatan untuk ibadah-ibadah kecil. Perang saja mereka berangkat. Perang saja mereka berangkat. Ya. Taib. Kemudian yang keempat. Ya, karena kita kejar-kejaran ini dengan waktu Isya ya. Yang keempat. Keutamaan para sahabat yang keempat adalah ketika melihat dunia sudah biasa saja, bukan tujuan. Para sahabat inilah orang-orang yang melihat dunia ini bukan tujuan, tetapi apa? Wasilah. Ini tuh jalan aja. Buat apa? Buat ke akhirat. Mereka melihat dunia ini sebagai lahan mazra'atul akhirah. Mereka melihat dunia ini sebagai lahan buat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Mereka melihat dunia ini ladang kosong yang harus ditanamin benih untuk dipanen nanti di akhirat. Ini para sahabat. Sehingga kita dapati banyak kisah ya yang betul-betul menyayat hati lah. Dari mereka, cara mereka melihat dunia ini. Terutama kisah Nabi Muhammad SAW tatkala beliau tidur. Ya Ustaz udah pernah cerita waktu pertemuan pertama bahwa Nabi SAW tidur di karpet. Bukan karpet, artinya tikar. Kemudian ketika bangun, bekas tikarnya ini berbekas di punggung Rasul. Berbekas ya, kelihatan bekas kalau kita tiduran di tikar tuh berbekas kan ya, neplak gitu. Umar masuk kemudian nangis, ya Rasulullah, engkau ini adalah Rasul, utusan Allah, kau pemimpin kami. Lihat Romawi, lihat Persia, dipan-dipan, kasur-kasur yang empuk, mewah. Sedangkan rumah engkau begini, tikar, jelek rumahnya, gak bagus seperti raja-raja Persia, tidak bagus seperti raja Romawi. Apa jawaban dari Rasulullah SAW? Apa urusan kita Umar dengan dunia ini? Bukankah akhirat buat kita, sedangkan dunia buat mereka? Ini perkataan yang tinggi Pak, maknanya. Yang sekarang kejadian kebalik, justru kita ngejar dunia dibandingkan ngejar akhirat. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan kepada Umar untuk tidak bermewah-mewah. Bukan artinya gak boleh beli barang mahal, enggak. Silahkan asal ada fungsinya. Tetapi jangan terpukau, jangan terperdaya dengan dunia. Maksudnya begitu. Bukankah Romawi dan Persia itu adalah orang-orang terperdaya dengan dunia, sehingga mereka berkuasa tanpa mau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Lihat bagaimana ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, "Qul ya kun fi dunya ka'annaka gharib au 'abirus sabil." Ya. Kata Nabi kepada Ibnu Umar, jadilah hidup di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang safar. Kita ini bukan orang sini, maksudnya gitu. Kita nggak hidup selamanya di sini. Kita tuh orang asing. Kita ini bakal pulang, gitu maksudnya. Kita lagi safar. Kampung kita kampung akhirat. Nah, para sahabat melihat dunia ini sebagai lahan seperti itu saja. Sehingga mereka dalam beramal soleh totalitas. Ya, saya sering bilang bahwa tidak ada sampai detik ini orang yang seloyal Utsman bin Affan, nggak ada. Orang yang seloyal Abdurrahman ibn Auf, nggak ada. Betul-betul royal sekali ketika bersedekah. Ya, mereka bersedekah sampai 1.000 dinar, 3.000 dinar. Mereka tuh sedekahnya dinar-dinar, emas. Ya. Kalau kita sedekah 50.000, yang dipulangan orang. Asa gede teuing 50.000 teh. Itu pamulangan. Nukeran heula.
Kita kajian nukeran lah ka warung kata ka Pak Haji kadinya. Nukeran receh kang ka masjid, subhanallah. Gimana kita bisa mau ngejar akhirat kalau gitu? Dan ketika Utsman bin Affan membebaskan satu buah sumur dari orang Yahudi, dibeli seharga puluhan ribu dirham lah. Nggak ada orang yang mau beli sumur puluhan ribu dirham tuh nggak ada, Pak. Orang gila mana yang mau beli sumur 20 ribu dirham? Kalau dirupiahkan paling berapa ya? 70 ribu lah kali 20 ribu, sekitar 140 juta. Kalau kita ngegali sumur habis berapa? Saya 15 juta paling ya. Habis paling itu juga udah bagus. Paling bagus tuh 30 juta, sibel lah 30 juta. Ada yang mau bisa beli 140, atau kalau hitungan saya salah 1,4 miliar. Ada yang mau beli sumur sebanyak itu? Mual, Pak. Sampai ketika orang Yahudi melihat uang sebanyak itu, dia bilang apa? Utsman, ambil sumur jeung kebon-kebonnya bawa kata gitu. Saking dia bahagianya dibayar sumur 20 ribu dirham, samaruk heheureyan gitu. Udah ambil sumur sama kebon-kebonnya. Dalam kesempatan lain, ketika pasar Madinah sedang paceklik lah, sedang susah barang. Utsman bin Affan belanja barang banyak dari Syam, dari Palestina, dari Persia, dari Syria, dari daerah atas lah, intinya begitu, Lebanon dan seterusnya. Dulu satu wilayah namanya Syam, dari Romawi, wilayah Romawi, belanja. Di tengah jalan dicegat sama orang Yahudi. Orang Yahudi bilang, "Udah Utsman, kita turunin nih barang, saya bayar 2 kali lipat." Kata Utsman, enggak ada. Kalau begitu 3 kali lipat deh. Nggak ada orang yang mau bayar 3 kali lipat. Di Madinah nggak ada orang yang mau bayar 3 kali lipat. Apa jawaban Utsman? Ada yang bisa bayar lebih banyak dari Anda. Pulang ke Madinah, dibagi gratis. Dibagi gratis sama orang-orang. Dibagi, ada yang bawa berapa bakul, ada yang bawa kerenjangna, ada yang bawa ontana, semuanya dibagikan habis. Kata orang Yahudi ini, saya udah nawar 3 kali lipat, kamu digratiskan. Siapa yang membayar kamu lebih? Allah. Allah bayar 700 kali lipat. Mereka melihat dunia ini remeh, Pak. Makanya Nabi bilang, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Jangan pernah menghina para sahabat. Walaupun kalian bersedekah dengan satu besar gunung Uhud, kalian tidak bisa menandingi para sahabat. Kenapa? Masanya beda. Dulu para sahabat sedekah sebesar itu lagi sulit, Pak. Sekarang kita kalau mau sedekah sebesar gunung Uhud, wajar. Teknologi buat nyari emasnya ada, iya kan ya? Buat nyari duitnya banyak caranya, wajar. Dulu mah susah semua orang. Makanya ketika para sahabat mereka berlomba-lomba untuk bersedekah fisabilillah ya. Dan Nabi tidak memperkaya diri dengan sedekahnya, karena haram bagi Nabi menerima sedekah. Ya. Kalau kita kan ngelihat, nah jadi ustadz dan lu gining gitu diurang kan gitu ya. Ya ustadz gitu teu naon lamun meuli ku duit sorangan mah teu naon. Lamun ustadz dia punya usaha gitu ya, ustadz dia punya bisnis gak ada masalah dia mau pakai mobil bagus. Tapi kalau dari uang-uang yang dari umat, berbahaya ini, hati-hati. Ya. Ya kadang-kadang ya juga kayak saya pribadi lah, saya juga punya usaha ya, kadang-kadang bisa beli ini, bisa beli itu, ya wajar gitu, gak ada usaha gitu Pak ya. Tapi gak sedikit oknum-oknum mereka banyak begitu, ada. Makanya pesan guru saya dulu, ya kiai saya dulu, pakai bahasa Sunda gini, kiai saya ngomong gini, lamun dakwah geus pabaliut jeung eusi pejit geura lumpat eta teh lain dakwah. Sampai ngomong gitu, Pak. Kalau dakwah udah ada urusannya dengan urusan perut, lari, itu bukan dakwah. Dakwah tuh enggak ada urusan sama perut. Enggak ada urusan sama saku, enggak ada. Dakwah itu kamu sampaikan yang hak, ingatkan manusia dari yang batil, itu dakwah. Kalau dakwah udah ada urusan sama perut, bukan dakwah, lari kamu lari. Ini kami betul-betul dulu didikan dulu tuh dijaga gitu. Walaupun mungkin kiai saya nggak seperti punya YouTube, nggak apa boro-boro atuh Pak. Allahu yarham sekarang udah meninggal.
Ya, semoga Allah merahmati dia. Tapi ilmunya, murid-muridnya jadi ustadz. Murid saya belum tentu jadi ustadz lagi Pak, belum tentu ya Pak. Tapi dia melahirkan ya, ustadz-ustadz baru, ustadz-ustadz muda, dengan pesan-pesan yang begitu mendalam, banyak betul Pak. Betul-betul kami ini dilarang untuk apa? Untuk mencari apa ya, ma'isyah dari berdakwah, nggak boleh. Kami dididik begitu. Dakwah ini jihad. Dia sering bilang, kita bukan ulama, kita nggak punya karya. Adapun kita punya karya, tidak seterkenal ulama-ulama dulu. Terus kamu minta bayaran lagi gitu. Like menang pahala nanti mana gitu maksudnya teh. Udah kerja, saya disuruh kerja Pak. Ya, alhamdulillah. Kadang banyak ustadz-ustadz yang ya kadang-kadang dia jualan apa dibantu Pak. Karena dia nggak mau apa? Nggak mau mencari duit dari dakwah. Mereka sama seperti kita. Abu Hurairah itu kalau pagi jualan di pasar. Jualan apa? Jualan kayu bakar. Jualan apa? Jualan korma. Jualan. Sore dan ke malam ngajar. Normal, manusia normal. Ustaz juga manusia normal. Kalau punya usaha ya dibantu gitu. Ya. Banyak di antara kita ini para asatid ini nggak punya keahlian apa bisnis. Nggak semua orang bisa. Kadang dia bisanya cuman apa ngajar ikro, ya. Kemudian dia ngurus madrasah, ya dibantu. Ya nggak setiap ustadz bisa bisnis, bisa usaha, nggak setiap mereka bisa gitu. Ya tapi kadang-kadang ya kita aja, saya sering bilang, saya sering cerita ini. Saya punya teman di daerah Pangalengan sana, ke atas lagi Pak, mau ke Talegong kalau Bapak tahu. Jadi tembusnya Rancabuaya. Kita ke sana, satu madrasah kecil Pak. Itu kita bawa Quran seperti biasa lah. Bulanan kita suka bawa Quran. Kita bawa sembako gitu ya. Terus saya bawa duit. Kemudian saya kepelin ke Ustaz, nggak seberapa saya bilang, tapi mudah-mudahan ngebantu. Dia buka depan saya Pak, dan dia dihitung kan ya, Ustaz, baru kali ini saya pegang uang 1 juta. Sedih tuh Pak. Ya Allah, gak setiap Ustaz bisa kerja memang. Makanya kita yang orang-orang kaya ini bantu dong gitu loh. Saya sering bilang, ya jangan merhatiin ustadz-ustadz yang di kota tuh, di kota mah nggak separuh duit gitunya. Coba lihat ke kampung kita, ke madrasah-madrasah. Saya punya madrasah di kampung mama saya di Citatah. Gaji guru Pak, gaji guru 300.000 1 bulan, cukup apa Pak? Saya kadang-kadang saya sering bilang hampurannya tiluan Pak. Saya kadang-kadang ya boyahna bulanan segini, nanti saya kasih bonus-bonus lah kalau saya punya uang. Saya selalu begitu. Ya mereka butuh bantuan. Karena kadang mereka fokus di kobong gitu ya. Aduh luar biasa sih. Ya, luar biasa. Makanya kita lihat dunia ini untuk ladang beramal. Dan kita berperan di peran kita masing-masing. Ustadz berperan di peran ustadznya, ya, para ulama berperan di para ulamanya. Para pengusaha berperan di usahanya. Ya, para pejabat berperan di pejabatannya. Harus dia melihat dunia ini sebagai lahan untuk ke akhirat yang lebih baik. Kebayang Pak kalau pejabat ini soleh, ayat jika namangan nyumput. Ayat dina 10 hiji. Kalau pejabat soleh, kebijakannya pun akan benar. Rakyat akan sejahtera. Dia bisa masuk surga dengan jabatannya. Kan para sahabat juga jadi pejabat Pak. Pejabat duniawi bukan? Duniawi dong. Jadi presiden itu jadi duniawi sanes. Duniawi. Jadi khalifah itu duniawi. Tapi ketika mereka jadi khalifah, mereka memperhatikan apa? Memperhatikan aturan-aturan Allah. Nggak boleh zalim. Umar bin Abdul Aziz. Bapak sering dengar Umar bin Abdul Aziz. Datang anaknya masuk ke kantor khalifah Pak. Datang anaknya. Ditanya lah, urusan naon? Urusan rumah? Urusan negara? Cek anak nanti urusan rumah Pak. Di pada mana tuh Pak lampunya? Ditiup. Datang masuk poek gelap.
Kata anaknya, kenapa gelap Pak? Kan kamu urusannya urusan rumah, bukan urusan negara. Kalau urusan negara saya nyalain lagi, karena ini punya siapa? Punya negara. Kalau pemimpin kita berpikir seperti ini Pak, sejahtera Indonesia teh Pak. Umar bin Abdul Aziz dalam kisah yang lain begini, ngomong sama menterinya. Lagi merenung, ngomong, kata menteri, kunaon sih merenung we? Saya khawatir kalau di ujung sana ada seseorang yang sedang naik unta, kemudian tergelincir gara-gara jalannya jelek, maka aku akan dituntut di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara jalan tersebut. Keeng teu Pak kira-kira jadi. Makanya orang-orang soleh ketika diangkat menjadi pemimpin, ucapan mereka apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di urang mah jadi ketua RW oke? Alhamdulillah, syukuran. Maksudnya, jabatan ini jadikan wasilah untuk ke akhirat. Kita bikin kebijakan-kebijakan yang mendukung akhirat kita. Boleh. Orang mukmin menjadi pemimpin boleh, menjadi pejabat boleh. Justru kalau tidak ada orang-orang soleh, isinya orang-orang salah gitu. Lebih parah lagi. Ya, ini urusan-urusan dunia. Pedagang. Kalau pedagang mengerti aturan Allah, kan pedagang duniawi, bisnismen duniawi. Sok atuh bisnisnya nu saroleh gitu. Jangan riba lagi, jangan goror, jangan nipu. Sok jadikan apa yang menjadi dunia yang kita pegang, yang kita kejar hari ini menjadi wasilah untuk akhirat. Karena itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika mereka berdagang, mereka tinggalkan mutaffifin. Nah, mutaffifin teh mengurangi takaran. Mereka tinggalkan riba, mereka tinggalkan goror. Karena pedagang yang soleh itu apa? Kata Nabi SAW, di surga bersamaku bagaikan ini. Bayangkan Pak, pedagang yang soleh, jaminannya surga. Bersama Nabi lagi. Luar biasa kan? Ini urusan dunia. Urusan dunia gitu. Tapi bisa mengantarkan kemana? Ke akhirat yang lebih baik. Ya. Jadi polisi, jadi tentara yang soleh. Ya. Mereka memanfaatkan jabatannya sebagai abdi negara menjadi orang-orang yang terbaik. Bisa jadi mereka masuk surga dengan itu. Maka manfaatkan dunia ini untuk apa? Untuk mazra'atul akhirah, untuk apa? Menanam benih dan kita memanennya nanti di akhirat. Ya intinya, jamaah rahimakumullah, kita akan mendapati perbedaan yang sangat besar. Ya kata Nabi SAW, fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, kata Nabi. Siapapun yang hidup sepeninggalku, sepeninggal para sahabat, sepeninggal para tabi'in, tatba'ut tabi'in, kita nih, maka kata Nabi SAW, kalian akan melihat ikhtilaf, perbedaan yang sangat banyak. Nuji ngaku benar. Terus gimana tuh Ustaz? Harus gimana? Ini pesan Nabi. Faman ya, man ya'is minkum ba'di, siapapun yang kalian hidup setelah aku wafat, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perdebatan, ya, perbedaan yang banyak sekali. Apa solusinya? Ini solusi datang dari Nabi SAW. Fa'alaikum bisunnati, maka pegang teguhlah sunnahku, pegang sunnah Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin, dan pegang sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapa? Para sahabat khulafa'ur rasyidin kan gitu ya. Pegang sunnah mereka juga. Apa yang difatwakan oleh Abu Bakar, difatwakan oleh Umar, difatwakan oleh Utsman, Ali, dikerjakan, dipegang. Ya. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi, pegang erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Tong dilepaskan. Karena tuntunan yang paling benar tuh ini. Sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Pegang erat-erat. Dan kalau kita tidak memegang ini, ya pasti memegang yang lain tentunya. Dan ini keluar dari kebenaran. Maka tujuannya ketika kita menjelaskan para sahabat ini, ya biar kita meniru mereka. Kenapa Ustaz harus meniru mereka para sahabat? Ya karena mereka lah orang-orang yang diajarkan langsung oleh Nabi. Gitunya. Yang pertama kali diajarin sholat ya para sahabat. Artinya sholat sahabat mirip dengan sholatnya Nabi gitu.
Maka kata Nabi, pegang sunnahku, pegang sunnah sahabat-sahabatku. Karena apa? Karena mereka yang pertama kali meniru ibadah, pemahaman, muamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain sebagai penutup bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Lucu tuh apa bahasa Nabi. Semua umatku kata Nabi masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Kalau para sahabat aneh itu, ya Rasulullah, wa man ya'ba. Ya Rasulullah, siapa yang nggak mau? Kan anehnya, jelema teh embung ke surga. Qala, kemudian Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, siapa yang membangkang kepadaku, mereka lah yang tidak mau. Nabi ngomongnya sama siapa? Sama para sahabat. Artinya para sahabat betul-betul menjaga ketaatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak mau bermaksiat kepada Rasul. Begitupun kita sebagai anak cucu para sahabat, penerus para sahabat, maka kita pun harus melakukan hal yang sama. Kita taati Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peribadahannya, dalam muamalahnya. Jangan sampai kita dikategorikan orang-orang yang tidak mau masuk surga. Dengan apa? Dengan cara kita bermaksiat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan lain. Ya, Insya Allah kita akan bahas beberapa peperangan yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Insya Allah nanti kita akan bahas. Mungkin kalau nanti ada visual kita akan visualkan. Gitu ya. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.